Sekarang juga begitu, orang mempersoalkan skala ekonomi kita belum cukup untuk membiayai ibu kota yang 400 triliun, yang kemungkinan besar berubah jadi 600 triliun, lalu jadi 1.200 triliun. Presiden Jokowi minta agar supaya, bahkan dalam pidato kemarin, IKN itu adalah proyek jangka panjang. Saya akan bersama-sama dengan seluruh kekuatan masyarakat Kalimantan Timur mendeklar kemerdekaan Republik Kalimantan. Silakan. Yang kedua, karena kami yang ada di depan ini sangat memuliakan wanita, maka pertanyaan kedua kami berikan kepada mahasiswi. Pada mahasiswi, mahasiswi ada? Ada dari mahasiswi? Mama? Atau silahkan mahasiswa. Sisi kiri yang pakai baju hitam. Mas Gondrong. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup wanita yang melawan, merdeka. Jadi di dalam undang-undang pasal 28H ayat 1 berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi saya di sini mungkin menanggapi apa yang sudah dijelaskan oleh Bung Rocky tadi, berkenaan dengan kita tadi berbicara sekilas tentang ibu kota negara, yang kemudian saat ini tengah berlangsung dan tengah gencar-gencarnya dipromosikan. Kita ketahui bahwasanya promosinya, iklannya itu ada di mana-mana, mulai dari baliho, mulai dari iklan perumahan, sampai di televisi sekalipun kita sudah mendengar dan membaca akan hal itu. Cuman saya sendiri melihat bahwasanya di balik pembangunan yang saat ini terjadi terkait ibu kota, itu sebetulnya Kalimantan Timur ini masih memiliki segudang permasalahan. Mulai dari permasalahan lingkungan, kesejahteraan, kemudian permasalahan pendidikan, itu juga masih ada. Data yang saya dapat, beberapa waktu yang lalu terjadi kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi yaitu solar, dan juga kelangkaan gas LPG 3 kg. Yang kemudian permasalahan ini tentu sedikit menelisik batin saya. Kenapa kemudian Kalimantan Timur yang memiliki kontribusi 26% sebagai penyumbang bahan bakar minyak Indonesia, di dalamnya terjadi kelangkaan, terutama bahan bakar minyak bersubsidi. Kemudian dari sisi lingkungan, di Balikpapan sendiri ada beberapa kasus seperti misalkan kasus smelter di mangrove. Dan yang saya dapatkan datanya terkait hutan yang ada di Kalimantan ini sebesar 70% hutan di Kalimantan Timur, di mana 60% dari hutan tersebut itu merupakan hutan produksi. Secara logika bagi saya, ketika kemudian hutan tersebut dirambah dan dirubah menjadi daerah-daerah yang tidak menyediakan ruang resapan air, otomatis ini akan berpengaruh kepada ruang-ruang kehidupan. Contoh misalkan terhadap ekosistem hutan yang ada. Bagaimana kemudian dengan konsep yang ada, bahwasanya ibu kota ini digadang-gadang akan memiliki konsep green city, blue city, atau apapun itu. Apakah ada jaminan bahwasanya kawasan hijau ini tetap ada? Padahal yang kita tahu sebelum ibu kota negara pindah ke sini,
itu permasalahan lingkungan seperti tambang dan hutan itu sudah ada. Dan saat ini itu belum sepenuhnya teratasi. Kemudian dengan ibu kota datang dan ditetapkan di Kalimantan Timur dan ditetapkannya di daerah yang terbelakang juga, di mana di sana sebagian besar kawasannya masih hutan, walaupun memang sebagian adalah lahan pemerintah. Dengan mobilisasi ratusan hingga jutaan penduduk dari seluruh Indonesia yang mayoritas dari Jawa, itu memiliki potensi bahwasanya akan bertambah permasalahan-permasalahan yang ada di ibu kota. Yang saya khawatirkan sebenarnya satu aja, Bu. Ketika kemudian ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan Timur, justru permasalahan di ibu kota yang lama itu dibawa ke sini. Bukan hanya hal-hal baiknya saja yang dibawa, tapi hal-hal negatifnya. Yang saya tahu, Jakarta dulu di tahun 50 dan 40-an itu sebagian besar wilayahnya masih banyak hutan, masih hijau. Namun sekarang kita tahu bahwasanya kawasan terbuka hijau di sana, lahan-lahan resapan air di sana berkurang drastis. Dan kekhawatiran itulah yang kemudian akal pikiran saya, bagaimana kemudian Kalimantan Timur yang kita tahu bahwasanya sebagian besar wilayahnya adalah hutan, Kayak kecil Mas di itu nantinya akan hilang. Nah, jadi sebenarnya ada satu pertanyaan yang kemudian ingin saya tanyakan, bagaimana pandangan Bung Rocky sendiri apabila ibu kota itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang diawalkan, yang direncanakan di awal? Apakah Bung Rocky kemudian akan menyuarakan ini lebih keras lagi? Atau seperti apa, Bung? Karena yang saya tahu juga dari masyarakat tidak sepenuhnya mendukung di Kalimantan Timur. Mungkin seperti itu, Bung. Terima kasih. Oke, jawab pendek-pendek ya. Oke, saya akan jawab lebih pendek dari pertanyaan Anda. Kamu jurusan apa kuliahnya ya? Oke. Hukum apa? Hukum pidana, perdata. Oke, di dalam ilmu hukum ada prinsip bunyinya begini. Pacta sunt servanda rebus sixtantibus. Pernah tahu prinsip itu? Nggak tahu. A pact must be served. Pacta sunt servanda. Perjanjian itu harus diselenggarakan. Jadi perjanjian harus diselenggarakan. Tapi seringkali orang lupa di belakang itu ada frasa yang saya sebut dalam bahasa Latin tadi, rebus sixtantibus. Rebus itu bahasa Inggrisnya thing, kata sesuatu hal. Misalnya kita bilang res publica, hal-hal menyangkut publik, urusan publik. Rebus sixtantibus. Six artinya masih seperti itu. Standibus artinya bahasa Inggris apa standibus ya? Stand still. Jadi kita sebut perjanjian harus dijalankan bila syarat-syaratnya masih seperti itu pada waktu perjanjiannya dibuat. Itu namanya prinsipnya rebus sixtantibus. Oke. Sekarang ada perjanjian untuk membuat ibu kota. Oke. Nggak ada soal. Itu perjanjian politik antara antara presiden dengan rakyat yang dia janjikan. Pertanyaan kita, apakah di awal kampanye presiden ada janji itu? Nggak ada. Berarti rebus sixtantibusnya tidak ada. Jadi batal demi akal. Itu intinya tuh. Tapi kemudian, karena itu saya mau terangkan, kemudian ide itu tiba-tiba muncul. Lalu ditarik ke belakang. Ada ada Pacta sunt servandanya, yaitu sejak Presiden Soekarno. Presiden Soekarno juga mau pindahin ke Palangkaraya. Tapi rebus sixtantibusnya beda. Presiden Soekarno menginginkan ada ibu kota yang dibangun sendiri oleh rakyatnya tuh. Oke. Sekarang Presiden Jokowi bilang, oh iya itu kita bangun sendiri juga. Ya tapi investornya investor asing, arsiteknya arsitek asing segala macam. Oh itu nggak ada soal karena dunia udah berubah. Mending kita pakai tenaga asing untuk bangun itu. Nggak ada soal juga tuh. Pacta sunt servandanya.
Soeharto juga mau pindahin, SBY mau pindahin ke Jonggol, tapi batal juga. Kenapa? Bukan karena rebus substantifusnya, tapi skala ekonominya waktu itu tidak memungkinkan. Itu perjanjiannya batal karena terlalu berat buat anggaran. Sekarang juga begitu, orang mempersoalkan skala ekonomi kita belum cukup untuk membiayai ibu kota yang 400 triliun, yang kemungkinan besar berubah jadi 600 triliun, lalu jadi 1.200 triliun. Jadi dari segi itu, kalau saya Sri Mulyani teman baik saya, dia pusing dari mana cari uang itu. Tapi Presiden Jokowi bilang oke, nggak usah dipikirkan itu. Itu adalah proyek swasta murni. Itu namanya Pakta Sunt Servanda. Sekarang beliau hianati sendiri Pakta Sunt Servandanya, yaitu pakai APBN. Di situ saya marah itu. Karena APBN itu adalah hak anak Kalimantan untuk sekolah. Itu intinya. Saya nggak persoalkan prospeknya, saya persoalkan versi hukumnya. Anda berjanji dulu, oke. Anda tidak pernah berjanji untuk pindahan ibu kota. Kenapa sekarang ada? Oke. Anda tidak pernah berjanji bangun ibu kota dengan APBN. Kenapa sekarang pakai APBN? Kan itu intinya kan. Ucapan pemimpin itu kita pegang itu. Soalnya Presiden bilang bisa kita bangun lewat APBN. Saya tanya pada Sri Mulyani, ada berapa surplus APBN Anda yang Anda simpan itu? Ada 200 sampai 300 triliun. Itu hak saya. Nggak boleh negara itu menyimpan tabungan. Itu gila negara. Kalau bapak Anda bilang saya punya tabungan, terus Anda nggak dapat uang jajan, uang kuliah, itu bapak Anda artinya pelit. Jadi dia miskinkan Anda supaya tabungannya tetap utuh. Kalau kita cek mau pakai apa tabungan itu? Ya mungkin mau pakai kawin lagi. Mungkin. Itu juga kecurigaan saya. Kenapa negara punya surplus dengan ekspor komoditas, batu bara dari Kalimantan Timur, sawit di Kalimantan Timur diekspor, APBN masuk 200 triliun, tapi nggak balik ke Kalimantan Timur. Mau dipakai apa kalau begitu tuh? Itu yang kita tanya. Kan anggaran yang nggak dipakai itu artinya korupsi. Dia mesti habis anggaran itu. 2023 tahun politik. Maka saya menduga dengan keras, dengan analisis akademis, uang itu akan dipakai untuk membeli suara. Dalam bentuk money politics. Kenapa? Orang yang miskin gak bisa makan, dikasih amplop sedikit, dia pasti hura-hura itu. Dan itu yang paralel dengan yang sekarang lagi dilakukan oleh Pak Jokowi, musyawarah rakyat dari mana-mana. Padahal beliau sendiri bilang, oke, kita akan bikin pemilu. Tanya pada KPU, udah dapat duit belum? Gak ada uang masuk. Berarti pemilu bakal batal, diganti oleh apa? Musyawarah rakyat. Duitnya dari mana? Ya duit APBN yang dipakai untuk main politik. Yang adalah hak mak-mak yang kekurangan oksigen di puskesmas-puskesmas, sehingga harapan hidup ibu yang melahirkan itu akhirnya banyak yang morbiditasnya naik. Jadi saya tagih itu. Bahkan orang bilang, kok Rocky Gerung anti IKN? Enggak, saya tidak anti IKN. Saya anti cara berpikir yang menipu. Itu poinnya. Dan bahkan saya usulkan, kalau bisa IKN itu mahal sekali itu. Bikin aja di setiap ibu kota, ada 34, bikin istana kepresidenan. Murah tuh. 1 triliun. 34 provinsi cuma 34 triliun. Jadi setiap ibu kota ada istana kepresidenan. Itu sama juga efeknya kan? Nanti dibikin jalan juga, nanti dibikin bendungan juga tuh. Sama aja idenya itu. Tapi itu tidak mengambil hak mak-mak untuk membayangkan masa depan anaknya. Sekarang saya terangkan. Kenapa saya tentang itu? Presiden Jokowi bilang 2045 harus dihasilkan bonus demografi. Bagus idenya. Apa itu bonus demografi? Kemampuan intelektual bangsa ini akan melampaui kemampuan intelektual Eropa dan Amerika yang struktur kependudukannya itu harus membiayai orang tua. Itu namanya bonus demografi. Bonus demografi itu bukan antara kita dan negara lain. Itu namanya bonus demografi itu. Sekarang bayangkan,
Indonesia sekarang angka stuntingnya itu udah 2 digit, 11-12%. Stunting artinya anak yang kekurangan gizi, kekurangan protein, kekurangan vitamin di usia formative years-nya dari 5 ke 11 tahun, 10 tahun kemudian IQ-nya akan berkurang 25%. Lalu apa yang mau dipertandingkan dengan Vietnam, dengan Filipina, dengan Malaysia? Kalau dari awal stunting kita tinggi, cek angka di Kaltim, mungkin 20% stuntingnya tuh. Jadi itu yang saya sebut ketidakadilan di dalam penganggaran. Kenapa? Karena ambisi untuk memperlihatkan mercusuar yang namanya IKN. Yang saya tentang bukan IKN-nya. Dari segi environment etis pasti saya nggak setuju. Tetapi perjanjian perdata tadi yang tidak dipenuhi itu. Tidak berjanji tiba-tiba ada tuh. Berjanji tapi lain pelaksanaannya. Janji pakai bisnis ternyata pakai APBN itu. Kan itu hak kita untuk bertengkar. Nah sekarang pertanyaan saya, di mana tempat dari 10 juta anak-anak yang stunting kekurangan gizi itu di jalan tol? Apakah mereka akan ngebut di situ bawa BMW dari Banjarmasin ke Samarinda, balik lagi ke Balikpapan, muter-muter di situ? Apakah anak-anak itu nanti akan ada di jalan tol dengan BMW? Mereka akan ada di pinggir jalan tol sebagai peminta-minta pada mobil-mobil BMW yang berseliweran di situ. Jadi anggaran itu memiskinkan. Nah saya percaya tadi Pak Rektor menerangkan bahwa itu nanti akan dibikin, ya iya, tetapi tetap APBN itu akan membatalkan ambisi. Oleh karena itu, saya lanjutkan logikanya, Presiden Jokowi minta agar supaya, bahkan dalam pidato kemarin, IKN itu adalah proyek jangka panjang. Nanti ada tahap berikut, presiden berikut harus melanjutkan IKN itu. Pertanyaan etisnya, apa hak presiden sekarang untuk mengatur presiden berikut? Kecuali presiden berikut adalah anak cucu presiden sekarang. Kan demokrasi bisa membatalkan. Tentu kita ingin supaya itu nggak batal. Tetapi nggak boleh ada perintah bahwa presiden berikut harus melanjutkan pembangunan yang mangkrak oleh presiden sebelumnya. Kalau itu terjadi artinya presiden berikut harus direstui oleh presiden sekarang. Itu bahaya bagi demokrasi itu. Itu aja. Jadi sekedar untuk bukan menjebak, melihat di mana logical fallacies dari permainan kekuasaan itu. Tapi buat keterangan kemanfaatan, itu pasti bagus, manfaat. Tetapi kita juga mesti tahu manfaat bagi kita bukan manfaat bagi anak-anak yang lagi stunting sekarang itu kan. Tapi selalu begitu, kebijakan publik itu selalu menimbulkan pro kontra, itu hal biasa. Nanti ada riset data, tapi saya ingin agar supaya ada cahaya intelektual dari teman-teman, supaya Anda, if you wanna be one of the smartest Indonesian intellectual, then you have to be well prepared by equipping yourself with logics and data. Itu intinya. Bekali dengan logika dan dengan data. Saya sumbangkan logika, Pak Rektor sumbangkan data. Maka kita ada di dalam kesamaan berpikir ketika bertengkar. Oke, jadi ini Presiden akal sehat dengan Rektor akal sehat ini. Ya. Jadi perlu saya sampaikan, ya. Ini karena saya izin kebetulan tim ahli, tim transisi IKN, jadi saya tahu betul apa yang terjadi. Ya. Yang pertama. Di kementerian itu ada dana yang sudah tetap. Mau nggak tahu salah satu anunya? Bahwa IKN atau tidak ada IKN itu anggaran tetap ada. Ya, anggaran tetap ada. Saya kasih contoh. Sekarang ada 3 blok tol yang dibangun. Itu tidak pakai dana APBN, tidak pakai dana IKN. Tapi itu dana APBN yang anggarannya ada di Kementerian PUPR. Yang misalnya itu akan dibangun di Sumatera lagi, saya kata Sumatera lagi atau Jawa lagi, dibelokkan ke sini. Jadi dia tidak mengganggu IKN sama sekali. Itu logika yang harus dipikirkan. Ya. Terus yang kedua yang perlu saya sampaikan terkait ini,
bahwa in case saja seandainya di IKN itu dibangun bandara berdasarkan rencana, itu tidak akan pakai dana IKN juga. Itu akan pakai dana Kementerian Perhubungan. Nah, itu logikanya seperti itu. Ya kan? Nah, yang ketiga yang perlu saya sampaikan terkait data. Jadi, ini beberapa hari yang lalu guru besar Unmul ketemu saya. Dan Pak Isradi, bahaya ini. Saya bilang kenapa? Dia bilang banyak jurnal internasional yang dikarang oleh penulis-penulis Amerika yang menyaksikan itu perusahaan hutan. Saya tanyakan, pernah nggak dia ke IKN? Tahu nggak apa yang akan dibangun? Jadi sekedar informasi saja. 2000, jadi kita bicara pembangunan ada tahapannya. Tahapan pertama adalah 2002-2024. Di 2002-2024 tidak akan ada hutan yang misalnya hutan rimbun itu akan dirusak sama sekali. Yang akan diambil itu adalah hutan tanaman industri, itu sekitar 90%, 80-99%, dan itu akan dioptimalkan. Ya. Jadi kita tidak usah, saya tidak berandai-andai 2024, saya amankan 2022-2024 saja. Setelah itu lain persoalan. Tapi yang utama sekarang, kita sebagai orang Kalimantan, ya, dan orang Indonesia, anggaplah gitu, ya silahkan bangun istana dengan 2 triliun kecil sekali. Ya kan. Terus yang kedua, silahkan bangun perumahan, ya, silahkan bebaskan tanah sekitar 300 miliar yang di penghubung jembatan Pulau Balang, karena tanpa IKN itu tidak akan dibebaskan. Soal itu soal lain. Kita semua pasti, ya kan, akan menentang apa yang akan merusak lingkungan, itu sudah pasti. Jadi saya yang pertama akan marah dan akan ngamuk. Saya berani ngambil resiko kalau tidak mungkin untuk sementara 2024. Saya tidak tahu setelah itu soal lain. Ya kan? Nah, yang perlu saya perhatikan, bicara anggaran. Anggaran itu, kalau IKN itu 19%. Sama dengan 89 triliun. Kemudian lebih kurang daripada proyek kereta api listrik yang lebih 100 triliun. Ya kan? Kalau kita bandingkan dengan tol, sejak Indonesia merdeka Kalimantan itu masih 1 tol. Khususnya di Balikpapan Samarinda, nilainya 16,3 triliun. Saya pernah hitung, berarti itu sepadan 89 triliun itu hanya 4 tol. Nah, pertanyaannya gini, tidak mungkin gedung MPR, gedung pejabat negara, istana presiden, rumah wakil menteri itu tanpa dana APBN. Itu tidak mungkin kita pakai dana asing. Iya kan? Tapi apapun itu sekedar informasi saja. Anggaran ini, jadi ini salah satu kecerdasan. Saya jujur saja. Tujuan saya satu. IKN ini bermanfaat bagi masyarakat Kaltim. Bangun sekarang sudah banyak warga-warga Sepaku. Jadi warga Sepaku ya. Warga Sepaku dididik ke Medan, dididik ke Tangerang, itu untuk kompetensi. Yang selama ini tidak pernah terperhatikan. Iya kan? Sekarang tadi saya tidak datang karena saya ada kewajiban menghadiri Yudisium Uniba. Ada Smart Village. Itu gratis. Disponsori Telkom. Ada proyek-proyek lain pelatihan disponsori salah satu perusahaan besar di sana. Kita semua sebenarnya satu visi, kita satu ideologi. Tidak mungkin Rektor Uniba akan mengiyakan tanpa itu punya manfaat sama masyarakat. Yang pasti saya berterima kasih sama Bung Rocky Gerung yang kawan berpikir, ya itu luar biasa. Dan insya Allah apa yang kita diskusikan hari ini sangat hebat dan luar biasa. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu seperti kelebat pedang ini ya. Kita sudah 2 jam, teman-teman. Ini mencerminkan bahwa diskusi kita ini menghidupkan akal sehat, dan dari diskusi ini juga telah mencampur antara logikanya Bung Rocky Gerung dan datanya Pak Rektor. Saya kira teman-teman kita sudah 2 jam berdiskusi. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman, terima kasih kepada Universitas Balikpapan yang telah memfasilitasi diskusi ini menjadi berlangsung. Saya ingin menutup diskusi ini dengan membacakan quote Bung Rocky Gerung. Waktu tidak memerlukan keyakinan karena ia telah
menyediakan semua keinginan seperti cinta. Salam Slebeo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Randy. Baik, terima kasih. Ini dialektika yang terbangun sangat luar biasa. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bung Rocky itu juga sangat luar biasa. Tapi sebenarnya sederhana saya berkaitan dengan soal IKN. Berkaitan dengan IKN ini, salah satu di antara barangkali mudah-mudahan sebagai bagian dari menjawab kegelisahan saya secara pribadi terhadap berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh Kalimantan dan khususnya Kalimantan Timur. Saya kira isu teman-teman sekalian, isu disparitas ya, itu terjadi sejak zaman Pak Soeharto sangat luar biasa lah. Dan kemudian itu tidak pernah terjawabkan. Kesenjangan pemerataan pembangunan masih begitu sangat luar biasa. Diskriminasi perlakuan dalam konteks pembangunan ekonomi juga terjadi. Kemudian hal yang paling menyedihkan, kita orang daerah ini kesering diragukan soal kapasitas kita, soal kemampuan kita, soal kualitas kita dalam semua hal. Sehingga kemudian banyak sekali peluang-peluang strategis ya, yang ada di daerah ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa dan pada akhirnya kita berdiri sebagai penonton. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, kenapa saya berdiri? Saya ini orang Dayak. Ketersinggungan saya sangat luar biasa ketika kemudian ada orang luar dan itu mengkontaminir ya, orang lokal yang mengatakan bahwa bagaimana mungkin orang Kalimantan itu bisa berkompetisi ya, dengan orang lain, dengan lulusan UI, dengan lulusan UGM, dengan lulusan ITS. Wong kualitasnya aja seperti itu. Ini membuat saya terhenyak dan tersinggung, dan narasi itu terus-terusan dibangun oleh banyak pihak yang ternyata pada faktanya saya melihat gitu. Berkaitan dengan kue, ya kita sebut sajalah kue pembangunan gitu. Itu tetap terpusat di Jawa dan itulah yang kemudian melahirkan perguruan tinggi hebat di Jawa. Sementara di Kalimantan Timur, Unmul itu berdiri sejak tahun berapa? Masih tetap juga dipertanyakan soal kualitasnya, ketidakmampuan alumni Unmul ya untuk kemudian mendapatkan posisi atau kepercayaan posisi strategis. Ini adalah fakta dan realitas yang kemudian terjadi. Dan saya Bung Rocky kaitan dengan IKN saya sederhana sebenarnya. Membantu saya mudah-mudahan memang dibangun istana di sini. Sehingga 2024 kalau kemudian terjadi negeri ini chaos gitu ya, saya akan bersama-sama dengan seluruh kekuatan masyarakat Kalimantan Timur mendeklar kemerdekaan Republik Kalimantan. Dan saya kira kalau saya jadi presiden Republik Kalimantan, itu Brunei Darussalam, Saudi Arabia, kemudian bahkan mungkin negara-negara yang sekarang masuk G20 dalam waktu 10 tahun lewat itu. Saya berkeyakinan itu karena memang kekuatan Kalimantan sangat dahsyat dan luar biasa, potensi luar biasa. Nah selama ini kita menjadi anak manis. Yang kedua, dalam konteks kesejarahan Bung Rocky, kita ini orang Kalimantan memang telah dihianati sejak Kalimantan ini menyatakan diri bergabung dengan Republik Indonesia. Bayangkan saudara-saudara sekalian, ketika kesultanan di Kalimantan dengan senang hati, terbuka, legowo untuk menerima sebagai bagian dari Republik Indonesia. Waktu itu kita dijanjikan, bukan saja dijanjikan, terikat pada traktat, pada perjanjian bahwa Kalimantan ini akan menjadi statusnya sama di Jogja, daerah istimewa. Pemerintahnya adalah swapraja. Hak-hak dasar rakyat Kalimantan dalam semua aspek tetap dikelola oleh orang Kalimantan. Yang terjadi dalam perkembangannya apa? Hak-hak dasar dirampas. Dalam konteks kekuasaan politik, kita pernah mengalami tragedi dahsyat yang menjelang tahun 65 nih Bung Rocky. Seluruh kesultanan di Kalimantan diberangus, ya, dibumi hanguskan, dilululantakkan, dihancurkan. Dan kekuasaan politik yang ada betul-betul
Dan kami waktu itu tidak berdaya, tidak mampu berbuat apa-apa. Mempertanyakan tentang perjanjian yang diperjanjikan. Kalau di Jogja itu ada ijab kabul, kita tidak punya kemampuan itu. Dan kemudian perlakuan-perlakuan diskriminatif, perlakuan-perlakuan penghinaan, penistaan terhadap orang Kalimantan dalam tanda petik loh. Itu berlangsung terus sampai zaman Pak Harto dan lain sebagainya. Sehingga saya, Bung Rocky, kalau saya jalan ke museum Kutai, situ tertulis di museum, diserahkan oleh bukan Sultan. Sultan Kutai tidak pernah menyerahkan itu kekayaan Kutai, tidak pernah. Yang menyerahkan itu adalah Panglima Kodam. Apa urusannya Kesultanan Kutai dengan Panglima? Panglima Kodam 9 Mulawaran pada saat itu yang namanya Kolonel Suharyo, itulah yang kemudian membantai kesultanan-kesultanan yang pada saat awalnya itu mengikat perjanjian dengan Bung Karno sebagai daerah-daerah istimewa, tapi kemudian dirampas begitu saja, kemudian dihempaskan menjadi ini problem. Waktu itu mungkin berpikir sih, kalau toh misalnya kita dirampas kekuasaan politik sultan-sultan nggak apa-apa asal rakyatnya dioptimalkan, diberdayakan, dimakmurkan, SDM-nya dikuatin, nggak ada persoalan barangkali. Tapi yang terjadi kan nggak, Bung Rocky. Yang terjadi kan tidak gitu. Institusi pendidikan Unmul pun, ya itu tadi lembaga pendidikan tinggi kita sedih kita. Sampai dengan hari ini pun kalau kita lihat potret Unmul juga tidak seperti apa yang kita harapkan. Uniba juga saya swasta ini juga tertatih-tatih untuk kemudian bisa membangun seperti ini. Dan kemudian dipertonton kepada kita Kalimantan Timur itu hampir berapa? 600 triliun per tahun anggaran menyumbang kepada Republik itu baru Kalimantan Timur loh ya. Belum berbicara tentang Kalimantan. Nah, kalau sekarang kemudian saya menangkap sederhana aja, kaitan dengan IKN, mudah-mudahan dibangun, kemudian nggak jadi, tapi sudah terbangun istananya, sudah terbangun infrastrukturnya, tinggal saya nanti menjadi presiden, ya gampang, udah gampang. Saya akan hire Bung Rocky Gerung ya sebagai penasihat utama ahli saya ya untuk memimpin Republik Kalimantan Timur atau Republik Kalimantan atau Republik Borneo. Saya kira mungkin itu sebagai closing statement saya. Ya mudah-mudahan dialektika seperti ini akan terus kita kembangkan sehingga kemudian kita akan mendapatkan pikiran-pikiran cerdas ya, kemudian kita memang benar-benar bisa mengisi kebangsaan kita dengan kecerdasan-kecerdasan intelektual kita. Yang pasti Bung Rocky bahwa kita komunitas akademis yang ada di Universitas Balikpapan bukanlah orang-orang kumpulan orang-orang yang intelektualitasnya itu satu kolam yang diisi dengan 200 orang, enggak gitu. Kolam kita kolam besar dan satu kolam satu orang Kalimantan. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi beri aplaus untuk Bung Rocky Gerung, Pak Rektor dan Bung Randy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.